Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali kita berjumpa di channel Nasihat Kehidupan yang sudah menyiapkan kisah yang menarik untuk Anda tentang pengalaman mendaki di Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi mengingatkan kita pada yang ditayangkan sebuah stasiun TV swasta. Kisahnya dilatar belakangi oleh keangkeran Gunung Merapi yang dihuni oleh mak lampir, tokoh jahat yang setengah manusia dan setengah jin. Ternyata banyak orang yang tidak tahu bahwa kisah tersebut bukanlah fisik belaka, tapi memang diambil dari cerita atau mitos yang dipercayai oleh masyarakat sekitarnya. Perbedaannya hanya pada tokoh dan alur ceritanya, seperti yang dikatakan oleh almarhum Mbah Marijan. Namun tidak sembarang orang yang dapat melihatnya. Hanya mereka yang memiliki kelebihan atau sang penguasa alam gaib itu yang sengaja menampakkan keberadaannya. Simbah juga mengatakan selain terdapat sebuah kerajaan gaib, juga di sana ada kerajaan gaib lainnya. Tempat ini merupakan pasarnya para makhluk halus yang dapat dilihat oleh setiap malam Jumat. Pada saat itu, jangan heran bila akan terdengar keramaian layaknya sebuah pasar malam di puncak gunung ini. Awalnya misteri dan dua orang teman tidak begitu yakin tentang semua yang dikatakan oleh Mbah Marijan. Tapi ketika kami bertiga mendapat izin dari almarhum Mbah Marijan untuk mendaki puncak Garuda, kami pun merasakan dan mengakui kebenaran kisah itu yang membuat kami gemetaran. Kebenaran kisah itu terbukti saat kami melakukan pendakian melalui jalur Kaliurang yang terdapat di desa Kinahrejo dengan ditemani Mas Budi, anak angkat Mbah Marijan. Medan berbatu yang terjal dan juga sangat penuh dengan trek yang sangat terjal untuk dilalui. Rasa penat bertambah lagi ketika melintasi kawah mati karena uap belerang membuat napas semakin sesak. Sesampai di Pasar Bubrah, kami sepakat berkemah dan bermalam di sana untuk merasakan keanehan yang kerap dirasakan oleh para pendaki. Bukannya sombong, tapi sekedar membuktikan bahwa semua itu adalah kebenaran dan bukan mitos. Selain itu, tempat ini merupakan lokasi ideal berkemah karena letaknya sudah mendekati puncak. Tak lama ketika mata kami mulai terpejam karena rasa penat setelah seharian berjalan, kisah pasar setan yang diceritakan oleh almarhum Mbah Marijan menunjukkan kebenaran. Suara-suara gamelan dan gending Jawa mulai mengalun di telinga kami. Keramaian sebuah pasar. Bersamaan dengan itu, deru angin semakin besar dan menambah gaduh suasana. Seperti terhenyak dari mimpi buruk, kami langsung terjaga dengan wajah pucat dan keringat dingin. Tanpa sepatah kami, mata kami saling memandang dan ya, sebuah pertanyaan yang baru akan terjawab bila mentari telah menampakkan dirinya. Dalam keadaan demikian, teringatlah semua dosa yang pernah dilakukan. Doa dan harapan kepada Tuhan terus terucap dari bibir kami. Semoga Allah masih mengizinkan untuk menebus kesalahanku dan tidak membiarkan para dedemit itu membawa kami ke alam gaib. Dari ketinggian 2919 di atas permukaan laut, keramaian pasar setan itu terus berlangsung hingga larut malam. Rasa penat yang tak tertahankan
Saat sinar mentari membangunkan kami, rasa syukur pun spontan keluar dari mulut kami. Meski sempat terlintas tidak melanjutkan pendakian, tetapi akhirnya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami melanjutkan pendakian menuju puncak Garuda, karena untuk mencapai puncak yang tertinggi. Suasana puncak Garuda memang sangat mengerikan. Apalagi bila teringat pada tragedi 1994 yang lalu, yang letusannya mengakibatkan 66 jiwa melayang. Dan pada awal 2001, material letusan melambung ke angkasa sejauh 4 km dan menyebabkan hujan petir serem banget. Coba bayangkan bila gunung tersebut meletus. Sehingga wajar saja rasa takut terus menghantui kami. Belum lagi ketika salah seorang teman sempat melihat bangunan candi tua yang berada di sebelah timur puncak Garuda. Hal itu jelas menimbulkan ketakutan yang luar biasa waktu itu, terlebih mengingat kejadian semalam yang baru kami alami. Kemudian kami pun langsung turun meninggalkan puncak serta pemandangan alam yang belum puas kami nikmati. Perjalanan turun membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena kondisi medan hingga 90 derajat. Kalau terpleset, kami dapat kehilangan nyawa atau lebih bila beruntung, mungkin hanya patah tulang serta memar. Setibanya di Pasar Bubrah, kami menyempatkan diri beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah sambil memandangi lautan awan yang mengelilingi puncak Merbabu dan puncak Gunung Sindoro, Sumbing di Wonosobo. Pemandangan dan udara yang sejuk itu membuat mata ini akhirnya terpejam. Baru pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami terbangun oleh teriakan Mas Budi. Dengan wajah seputih kertas, ia lalu mengajak kami untuk segera turun. Dalam perjalanan turun, Mas Budi terus berada di depan. Tanpa bicara, ia melaju dengan cepat seperti dikejar-kejar setan. Melihat keanehan itu, tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak kami. Apalagi ketika ia ditegur, ia seolah-olah tidak peduli dan terus-menerus mengayunkan kakinya, bahkan semakin cepat. Begitu hampir tiba di desa Kinah Rejo, ia mulai memperlambat langkahnya, tapi tetap saja ia tidak mau memberitahu kami apa yang telah terjadi. Nanti kalau sudah sampai di rumah, Simbah, aku ceritakan, jawabnya singkat. Sesampainya di desa Kinah Rejo, terlihat almarhum Mbah Marijan sudah berdiri di depan halaman rumahnya, seakan-akan emang sengaja menyambut kehadiran kami. Dengan ramah ia tersenyum dan mempersilahkan kami masuk untuk beristirahat. Tak lama tanpa basa-basi lagi, kami langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Mas Budi. Saat tidur, saya mendapatkan pesan dari Simbah untuk segera meninggalkan tempat itu, karena akan ada penumbalan oleh penguasa Merapi, dan korbannya akan dijadikan pengikutnya, ucapnya. Menurutnya, hal semacam itu memang sering terjadi. Korbannya pun tak pandang bulu. Bila sang penguasa menyukainya, maka dia akan dijadikan sasaran. Biasanya sang penguasa memilih orang-orang yang memang kurang baik dari segi moral, agama, atau telah berbuat sesuatu yang membuatnya murka. Keesokan harinya, terdengar kabar dari Simbah bahwa Merapi kembali menelan korban jiwa. Kali ini, korbannya berasal dari kewarganegaraan asing, yaitu asal Jerman.
Pendaki itu tewas ketika hendak melakukan penelitian aktivitas Merapi bersama beberapa rekannya. Kejadian itu berlangsung tak lama setelah kami turun, dan ternyata masih ada kaitannya dengan semua yang telah kami alami. Setelah mengalami dan menyaksikan sendiri keberadaan kerajaan gaib dan pasar setan di puncak Merapi, baru kami percaya bahwa sesuatu yang gaib itu memang ada. Dan harus diakui kalau Gunung Merapi memanglah bukan sembarangan gunung. Bahkan, kepercayaan itu diperkuat lagi dengan adanya upacara ritual labuhan yang diadakan oleh pihak keraton dan penguasa Merapi karena telah membantu melindungi dari malapetaka. Berdasarkan cerita rakyat, asal muasal upacara ritual ini berawal dari zaman Sultan Agung. Ketika itu, kerajaan tengah tertimpa sebuah malapetaka yang membuat negara kacau balau. Sultan Agung melakukan semedi dan meminta bantuan pada penguasa alam halus yang merupakan penjelmaan dari Nawang Wulan, seorang bidadari cantik yang diturunkan dari kayangan atau dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Kemudian sang ratu memberikan bantuan dengan mengirimkan ribuan anak buahnya untuk menyelesaikan malapetaka itu. Tapi bantuan itu bukan tanpa syarat. Sang sultan beserta seluruh keturunannya harus bersedia menjadi suami dan memberikan persembahan yang kemudian dikenal dengan nama labuhan. Hingga saat ini, pada masa Kesultanan Hamengkubuwono X, perjanjian itu masih berlaku dan akan terus berlanjut pada keturunan Sultan Agung yang berikutnya. Konon, bila perjanjian itu dilanggar, maka akan mengakibatkan kehancuran kesultanan. Jika perjanjian dilanggar, akan terjadi malapetaka seperti yang terjadi pada masa Sultan Agung. Demikian penuturan oleh Mbah Marijan yang waktu itu menjadi juru kunci selama 30 tahun di Gunung Merapi. Sementara itu, selain kerajaan para dedemit dan pasar setan, di desa Kinarrejo juga banyak terdapat tempat-tempat yang kental bernuansa gaib, seperti Watu Gajah, merupakan sebuah batu besar yang dipercaya dapat menahan aliran darah kita. Batu ini dilingkari oleh pagar tembok dan memiliki satu buah pintu masuk. Di dalamnya terdapat tempat persembahan yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Tak jauh dari sini ada sebuah pohon beringin satu-satunya yang ada di desa, sehingga disakralkan oleh warga sebagai tempat keramat. Menurut penuturan Mbah Marijan, tempat ini dulunya merupakan tempat bersemedi seorang petapa sakti. Demikian kisah tentang pengalaman mendaki Gunung Merapi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Cerita ini dikutip dari Facebook. Dan jangan lupa berikan komentar Anda, like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.